Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Baik lagi kita bahas-bahas soal tentang P3K Guru di tahun 2023 ini, khususnya di situasi kerja sederhana untuk pelamar khusus nih teman-teman ya, untuk P2 dan P3. Let's go teman-teman, kita bahas di soal nomor 1 ya. Di soal 1 ini Anda menyadari bahwa beberapa siswa dalam kelas Anda memiliki tingkat keterampilan yang beragam. Bagaimana Anda akan memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan perhatian yang tepat dan kesempatan yang sama untuk berkembang? Apakah Anda akan memberikan materi yang lebih lanjut kepada siswa yang lebih unggul secara akademis untuk mempertahankan keunggulan mereka? Tapi di sini yang option A ini tidak ada sentuhan untuk yang memiliki akademik atau perhatian yang siswa belum berkembang ya. Jadi option A nggak akan kita pilih dulu. Yang B, Anda akan membuat rencana pembelajaran yang disesuaikan untuk setiap siswa. Nah, di sini ada setiap siswa nih teman-teman. Di setiap siswa berdasarkan tingkat kemampuan dan kebutuhan mereka. Good. B, kita akan checklist dulu. Yang C, Anda akan memberikan tugas tambahan kepada siswa yang memiliki keterampilan yang lebih baik untuk menantang mereka. Hanya kepada siswa yang keterampilan baik ya, jadi kita akan pilih. Yang D, Anda akan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada setiap siswa untuk memperkuat kemajuan mereka. Boleh. Yang E, Anda akan mengabaikan perbedaan kemampuan. Jelas ini kita akan delete. Di sini ada D dan B yang akan kita sandingkan bersama-sama teman-teman. Kita akan pilih opsi mana yang berkaitan dengan poin 5. Kalau yang D ini Anda akan memberikan umpan balik yang positif dan konstruktif kepada setiap siswa. Ini bagus teman-teman, tapi ini memiliki poin 4. Yang memiliki poin 5 adalah yang B. Kenapa bisa seperti itu? Menunjukkan pendekatan yang paling inklusif dan mendukung bagi setiap siswa dengan menyusun rencana pembelajaran yang disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan individu. Maka opsi B ini teman-teman opsi yang paling tepat yang akan kita berikan atau yang kita akan pilih. Karena di sini ada rencana pembelajaran yang disesuaikan dengan kebutuhan siswanya. Jadi ini akan menjadi poin lebih daripada option D tersebut. Seperti itu ya. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini Anda telah melihat beberapa siswa menunjukkan ketertarikan yang besar dalam aktivitas ekstrakurikuler di sekolah. Bagaimana Anda akan memfasilitasi partisipasi siswa dalam aktivitas tersebut untuk meningkatkan pengalaman belajar mereka? Di sini ada ketertarikan besar dalam aktivitas ekskul ya teman-teman ya. Nah, kita akan pilih yang mana nih? Option A, Anda akan mendorong siswa tersebut untuk terus fokus pada aktivitas akademis. Nah, ini enggak ya teman-teman ya, karena di sininya adalah aktivitas ekskul ya. Kalau aktivitas ekskul itu pasti di luar dari akademis, jadi kita nggak akan pilih ini. Yang B, Anda akan membimbing siswa-siswa tersebut untuk menyeimbangkan antara aktivitas akademis dan ekstrakurikuler untuk mendukung perkembangan holistik mereka. Good, kita langsung checklist dulu ya teman-teman ya, karena ini membimbing siswa tersebut untuk menyeimbangkan antara aktivitas akademik dan ekskulnya. Nah, kalau misalkan option A ini kan hanya aktivitas akademisnya aja, sedangkan yang ditanyakan adalah ekskulnya. Oke. Jadi yang C kita akan lihat ya, Anda akan mengabaikan minat siswa dalam aktivitas ekstrakurikuler dan memprioritaskan pembelajaran di dalam kelas. Mengabaikan minat siswa jelas yang akan kita pilih. Yang D, Anda akan memberikan tugas tambahan kepada siswa tersebut untuk memastikan bahwa mereka tetap fokus pada pembelajaran di kelas. Boleh, ini kita checklist. Yang E, Anda akan mengurangi opsi aktivitas ekskul. Jelas yang ditanyakan adalah ekskul, malah kita akan mengurangi, jadi akan kita pilih. Opsi yang paling tepat adalah yang mana teman-teman? Antara B dan D. Menurut saya teman-teman, ini poin yang paling besar 5 itu adalah ada di option B. Kenapa bisa seperti itu? Di sini ada membimbing dan ada keseimbangan antara aktivitas akademis dan ekstrakurikuler teman-teman semua. Sedangkan yang D, Anda akan memberikan tugas tambahan. Ini tambahan itu hanya memastikan untuk akademisnya tidak tertinggal saja. Sedangkan yang B, dia menyeimbangkan antara aktivitas akademis dan ekstrakurikuler. Jadi option B ini yang akan kita pilih sebagai poin paling tinggi, yaitu poin 5. Dalam konteks ini, option B menunjukkan sikap yang paling inklusif nih teman-teman semua, dan mendukung karena mengakui pentingnya keseimbangan antara aktivitas akademis dan ekstrakurikuler untuk mendukung perkembangan holistik siswa. Dengan demikian, opsi B ini adalah pilihan yang paling tepat dalam situasi ini. Seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita bahas di soal nomor 3. Anda memperhatikan bahwa beberapa siswa dalam kelas Anda mengalami kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah mereka. Bagaimana Anda akan membantu siswa-siswa tersebut untuk meningkatkan kemandirian belajar mereka di luar lingkungan kelas? Di sini di sini clue-nya adalah meningkatkan kemandirian ya teman-teman ya, meningkatkan kemandirian belajar siswa tersebut di luar lingkungan kelas, berarti di luar sekolah tersebut. Nah, apakah option A, Anda akan memberikan pujian dan pengakuan kepada siswa yang menunjukkan usaha dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah mereka? Kalau pujian ya boleh deh teman-teman, kita coba checklist dulu ya. Ini barangkali menjadi kandidat yang
sangat tinggi untuk yang option lainnya. Kita coba checklist dulu. Yang B, Anda akan memberikan bimbingan dan arahan tambahan kepada siswa-siswa untuk membantu mereka mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Memberikan bimbingan dan arahan, good, boleh. Kita coba checklist juga yang option B ini. Sekarang yang C, Anda akan mengadakan sesi mentoring untuk siswa-siswa yang membutuhkan dukungan tambahan dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah. Boleh, kita checklist. Yang D, Anda akan mendorong siswa-siswa tersebut untuk berbagi strategi dan tips yang efektif dalam menyelesaikan tugas-tugas rumah. Kalau mendorong berarti ini juga baik teman-teman, tapi tidak masuk di radar 4 dan 5 ya. Jadi kita langsung delete aja. Yang E, Anda akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di kelas. Jelas ini akan kita delete. Kenapa? Karena di sini adalah ada kata atau kalimat di kelasnya. Sedangkan yang ditayangkan adalah di lingkungan luar kelas atau di dalam rumah tersebut. Jadi opsi yang paling tepat adalah yang C ya teman-teman ya. Anda akan mengadakan sesi mentoring untuk siswa-siswa yang membutuhkan dukungan tambahan dalam menyelesaikan tugas-tugas di rumahnya. Seperti itu. Nah, mencakup penyediaan dukungan tambahan dalam bentuk sesi mentoring yang dapat membantu siswa-siswa yang memerlukan bantuan tambahan dalam menyelesaikan tugas-tugas di rumahnya. Jadi option C ini akan kita pilih sebagai option yang paling tinggi teman-teman semua. Nah, sekarang lihat teman-teman ya di option A dan B nih. Di option B ini Anda akan memberikan bimbingan dan arahan tambahan kepada siswa-siswa untuk membantu mereka mengatasi kesulitan yang mereka hadapi. Ini sama teman-teman ya, memberikan bimbingan dan arahan. Sedangkan yang C, Anda akan mengadakan sesi mentoring. Kalau mentoring itu bisa kita masuk home visit kepada siswa tersebut. Nah, sedangkan yang option A, Anda akan memberikan pujian aja, sedangkan tidak menyelesaikan permasalahan yang ada di rumah tersebut atau di dalam luar lingkungan tersebut. Seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 4. Siswa dalam kelas Anda menunjukkan ketertarikan yang besar dalam mata pelajaran Anda ajarkan dengan membuat tindakan rekreatif. Bagaimana Anda akan mendorong dan mengembangkan minat mereka dalam hal tersebut? Apakah A, Anda akan mengurangi waktu untuk kegiatan lain dan mengalihkannya ke pelajaran yang dianggap lebih penting? B, Anda akan memberikan tugas tambahan kepada siswa-siswa yang menunjukkan minat dalam pelajaran agar lebih kreatif untuk meningkatkan keterampilan mereka. C, Anda akan mengadakan sesi kreativitas reguler di kelas yang memungkinkan siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka dengan bebas. Good, yang C bagus ya teman-teman ya. Kita coba di checklist dulu karena dia mengadakan sesi kreativitas. Nah, di sini kan tindakan kreatif ya, untuk membuat tindakan kreatif. Nah, option D, Anda tidak mengabaikan minat siswa. Good, tidak mengabaikan minat siswa dalam belajar kreatif dan fokus pada materi pelajaran yang sudah ditetapkan. Ini terlalu kaku ya teman-teman ya. Fokus pada materi yang sudah ditetapkan. Ya, tidak mengabaikan tapi tidak ada proaktifnya. Tidak ada mengadakan apa, program apa, sehingga siswa tersebut bisa didorong atau guru tersebut bisa mendorong tentang pengembangan minat bakat di siswa tersebut. Jadi option D yang akan kita pilih. Yang E, Anda akan memberikan penilaian yang ketat pada tugas-tugas literasi atau tugas yang membuat dia kreatif untuk mendorong siswa mencapai standar yang lebih tinggi. Ini tidak ada kaitannya dengan penilaian teman-teman ya, karena ini bagaimana cara mendorong dan mengembangkan minat mereka dalam hal tersebut, yaitu tindakan kreatifnya. Jadi opsi yang akan kita pilih adalah option C ya teman-teman ya. Dalam konteks ini option C yang menawarkan sesi kreativitas reguler di kelas yang memungkinkan siswa untuk mengekspresikan ide-ide mereka dengan bebas, menunjukkan dukungan yang paling kuat terhadap pengembangan minat siswa dalam literasi kreatif. Oleh karena itu option C dapat dianggap sebagai kunci jawaban yang paling tepat dalam situasi ini. Seperti itu. Oke, semangat teman-teman ya. Sekarang masih di soal nomor 4, kita sampai soal nomor 10. Tetap semangat, terus bekerja dalam situasi yang terbaik sehingga teman-teman semua bisa menyelesaikan soal-soal yang berkaitan dengan situasi sederhana ini. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 5. Di soal nomor 5 ini Anda melihat bahwa beberapa siswa menunjukkan minat yang besar dalam eksplorasi ilmu pengetahuan di luar lingkungan kelas. Bagaimana Anda akan mendukung dan memfasilitasi minat mereka dalam penelitian ilmiah atau eksperimen sains? A, Anda akan mengadakan sesi eksperimen atau penelitian terjadwal di kelas yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan minat mereka dan ilmu pengetahuan. Good, kita coba checklist dulu. Ini bagus, ini lengkap ya. Yang B, Anda akan mengalihkan perhatian mereka ke materi pelajaran yang dianggap lebih penting dan relevan. Nggak cocok, ini malah mengalihkan ke yang materi yang lainnya. Yang C, Anda akan memberikan tugas tambahan kepada siswa yang menunjukkan minat dalam eksplorasi ilmu pengetahuan untuk meningkatkan pemahaman mereka. Tugas tambahan nggak begitu cocok ya teman-teman ya, kita langsung delete aja. Yang D, Anda akan mengabaikan minat siswa dalam eksplorasi ilmu pengetahuan dan fokus pada kurikulum yang sudah ditentukan. Mengabaikan minat, jelas kita langsung delete aja. Yang E, Anda akan memberlakukan aturan ketat terhadap kegiatan eksperimen atau penelitian ilmiah untuk memastikan keamanan ketertiban di dalam kelas.
Kita checklist teman-teman ya, option E ini ya sebagai kandidat untuk saingan yang A nih. Kita lihat ya, yang A dan E itu mending yang mana nih teman-teman, tentang mendukung atau memfasilitasi minat dalam penelitian ilmiah atau eksperimen sains nih. Menurut saya teman-teman, opsi yang paling tepat adalah yang A, ini memiliki poin paling tinggi. Kenapa? Karena mengadakan sesi eksperimen. Eksperimen ini kan ada eksperimen sains terjadwal di kelas yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan minat dan ilmu pengetahuannya. Nah, option A ini adalah option yang paling tinggi teman-teman, poinnya adalah poin 5. Dalam konteks ini, option A menawarkan sesi eksperimen atau penelitian terjadwal di kelas, memungkinkan siswa untuk mengembangkan minat mereka dalam ilmu pengetahuan, menunjukkan dukungan yang paling kuat terhadap pengembangan minat siswa dalam eksplorasi ilmu pengetahuan. Ingat teman-teman ya, kalau misalkan mau eksplorasi ilmu, maka kita akan pilih option dari eksperimen tersebut. Oleh karena itu, option A dapat dianggap sebagai pembahasan yang paling tepat dalam situasi ini. Seperti itu. Nah, nomor 5 ini kita akan pilih optionnya yang A ya teman-teman ya, mengadakan sesi eksperimen tentang penelitian sains tersebut dan harus terjadwal sehingga penelitian ini bisa diberikan yang terbaik seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 6. Anda memiliki pendekatan pengajaran yang inovatif yang telah memberikan hasil yang baik dalam kinerja akademik siswa. Namun, kepala sekolah Anda menyarankan agar Anda kembali ke metode pengajaran konvensional untuk memastikan keseragaman dalam pengajaran di seluruh sekolah. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini tentang pengajaran inovatif nih teman-teman, sehingga memberikan hasil yang baik dalam kinerja akademik siswanya? Apakah A mengikuti saran kepala sekolah tanpa meragukan keputusan? Mengikuti saran kepala sekolah tanpa meragukan keputusan, boleh deh kita checklist dulu. Yang B, membuat presentasi untuk kepala sekolah yang menyoroti keberhasilan siswa Anda berkat pendekatan pengajaran inovatif. Kalau misalkan optionnya B nggak begitu kita akan pilih teman-teman ya, karena ini membuat presentasi menyoroti kan tidak bagus ya teman-teman ya, jadi option B nggak akan kita pilih. Yang C, mencari dukungan dari staf guru lainnya untuk memperkuat pendekatan pengajaran Anda, ini yang akan kita pilih. Lihat teman-teman ya. Namun, kepala sekolah Anda menyarankan agar Anda kembali ke metode pengajaran konvensional. Oke, berarti harus balik lagi untuk memastikan keseragaman dalam pengajaran di seluruh sekolah atau di seluruh kelasnya. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini sedangkan teman-teman memiliki pendekatan pengajaran yang inovatif? Nah, oke, ada dua kondisi yang harus kita selesaikan. Dia mencari peluang untuk mendiskusikan keunggulan pendekatan pengajaran inovatif teman-teman yang sudah diimplementasikan dengan kepala sekolah dalam suasana yang terbuka. Good, yang D ini bagus teman-teman. Ini menghindari konflik yang keberlanjutan karena dia mencari ide untuk memberikan yang terbaik untuk kepala sekolah tersebut. Bisa jadi teman-teman semua, kepala sekolah tersebut belum mengenal secara mendalam tentang pendekatan yang teman-teman implementasikan, yaitu pendekatan pengajaran inovatifnya. Jadi kita akan memberikan penjelasan yang terbaik, yang terbuka, sehingga tidak ada permasalahan dalam mengimplementasikan metode pembelajaran tersebut. Nah, yang E, melanjutkan pendekatan pengajaran inovatif tanpa memperhatikan saran kepala sekolah. Ini tidak efektif juga teman-teman. Ini akan melakukan konflik terus-menerus tanpa ada penyelesaian yang tepat ya teman-teman ya. Jadi opsi yang paling tepat kita akan pilih option D ya teman-teman ya, mencari peluang untuk mendiskusikan keunggulan pendekatan pengajaran inovatif dengan kepala sekolah dalam suasana yang terbuka, dapat membuka jalur komunikasi yang konstruktif untuk menyelesaikan konflik seperti itu. Jadi option D ini adalah option yang akan kita pilih sebagai konfliknya tidak akan terus-menerus berkelanjutan teman-teman semua. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 7. Di soal nomor 7 ini, Anda telah mengembangkan program pelajaran yang interaktif dan menyenangkan, yang sangat disukai oleh sebagian besar siswa. Namun, ada beberapa siswa yang cenderung tidak responsif terhadap pendekatan ini, dan lebih suka pembelajaran yang lebih serius dan terstruktur. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini, teman-teman? Nah, kita lihat ya, program pembelajaran yang interaktif ternyata siswanya ada yang ingin lebih serius dan terstruktur. Nah, lihat yang option A, kita terus menerapkan program pembelajaran interaktif tanpa memperhatikan kebutuhan siswa. Ini nggak akan kita pilih, teman-teman. Tanpa memperhatikan kebutuhan siswa, langsung kita delete. Yang B, mengadakan sesi konseling dengan siswa yang tidak responsif untuk memahami preferensi dan kebutuhan mereka. Boleh. Kita coba untuk monitoring kepada siswa tersebut, boleh kita checklist dulu. Yang apa nih? Yang C, mengubah program pelajaran menjadi lebih serius dan terstruktur untuk memenuhi preferensi siswa yang tidak responsif. Kita lihat dulu teman-teman ya, karena kita kalau misalkan tidak tahu akar masalahnya, ini juga option C nggak begitu kita akan pilih ya. Jadi option C kita delete aja. Yang D, mencari keseimbangan antara program pelajaran interaktif dan pendekatan yang lebih serius sesuai dengan kebutuhan beragam siswa. 7D, good teman-teman, ini sebagai pesaing yang option B ya. Yang E, mengabaikan preferensi, jelas langsung kita delete aja. Yang D dan B ini adalah option yang paling mendekati teman-teman, tapi option yang paling tinggi nilainya adalah yang D. Kenapa? Dia mencari keseimbangan antara program pembelajaran interaktif dan pendekatan yang lebih serius. Nah,
Sedangkan di sini ada poin tambahan sesuai dengan kebutuhan beragam siswa tersebut. Jadi option D ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi daripada option B tersebut. Jadi ada kelebihannya ya teman-teman ya. Nah, mencari keseimbangan antara program pelajaran interaktif dan pendekatan yang lebih serius dapat memungkinkan teman-teman semua memenuhi kebutuhan beragam dengan cara yang efektif seperti itu. Nah, kalau option B ini hanya mengadakan sesi konseling teman-teman ya, tanpa memberikan keseimbangan atau memberikan kebutuhan sesuai dengan gaya belajar atau pembelajaran yang ada di sekolah tersebut atau dalam kelas teman-teman semua. Oke, lanjut lagi yuk teman-teman, kita bahas lagi di soal nomor 8. Di soal nomor 8 ini, baru-baru ini sekolah Anda mengadopsi kurikulum baru yang menekankan pada pembelajaran berbasis proyek. Sebagian besar siswa dan beberapa orang tua mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan ini. Beberapa orang tua mengkhawatirkan bahwa kurikulum baru mungkin tidak memadai persiapan siswa untuk ujian standar yang akan datang. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Apakah A. tetap melanjutkan dengan kurikulum baru tanpa memperhatikan kekhawatiran orang tua? Tidak boleh teman-teman ya, kita harus menerima kritikan semua dan itu harus ditanggapi. Jadi option A nggak tepat teman-teman, kita langsung delete aja. Yang B. melibatkan orang tua dalam pertemuan untuk menjelaskan manfaat dan tujuan kurikulum. Good, kita checklist dulu ya, kita lihat option yang lainnya. Yang C. mengabaikan kekhawatiran orang tua. Jelas, kita langsung delete aja. Yang D. mencari cara untuk menggabungkan unsur-unsur kurikulum baru dengan persiapan ujian standar. Boleh, kita checklist dulu. Yang E. menggabungkan kurikulum baru dengan pendekatan konvensional untuk memenuhi kekhawatiran orang tua. Boleh. Kita coba checklist dulu untuk ketiga option ini. Tapi teman-teman semua, yang paling tepat adalah yang B. Kenapa bisa seperti itu? Yang B itu melibatkan orang tua, karena kan ini di sini kan konfliknya adalah orang tua. Orang tua mengalami kesulitan dalam beradaptasi dengan perubahan ini. Nah, kita libatkan dulu orang tua tersebut dalam pertemuan. Dalam pertemuan ini kita jelaskan manfaatnya apa, tujuan kurikulum itu apa. Barangkali orang tua tersebut belum memahami tujuan kurikulum yang baru tersebut yang harus diimplementasikan oleh sekolah. Nah, kalau misalnya kita sudah melibatkan orang tua, kita memberikan pemahaman yang mendalam, insya Allah nanti orang tua akan mengerti dan akan terus belajar menyesuaikan dengan kurikulum yang baru tersebut. Jadi, di sini tidak mundur teman-teman, tapi melibatkan orang tua yang pada soal ini adalah yang clue-nya teman-teman, yang bermasalahnya atau yang berkonfliknya itu adalah orang tuanya. Nah, melibatkan orang tua dalam pertemuan untuk menjelaskan manfaat dan tujuan kurikulum baru dapat membantu mereka memahami alasan dibalik perubahan tersebut. Seperti itu. Nah, teman-teman semua, di option B ini adalah option yang memiliki poin paling tinggi ya teman-teman ya. Jadi teman-teman semua pasti bisa pilih option yang memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5, karena teman-teman harus memiliki bobot yang tinggi teman-teman, skor yang tinggi untuk mengalahkan pesaing-pesaing teman-teman semua. Oke, lanjut gitu teman-teman ya. Saya doakan teman-teman semua bisa jadi ASN, P3K, terus lanjut, terus belajar tanpa lelah. Dan teman-teman semua ya, kalau misalkan teman-teman nggak semangat, lanjut lagi, kenapa harus kita berjuang di P3K ini untuk bermanfaat dan untuk memberikan terbaik untuk keluarga teman-teman semua. Pasti insya Allah bisa raih tahun ini menjadi P3K ya. Oke teman-teman ya, lanjut lagi di soal nomor 9. Sebagai seorang guru di sebuah sekolah, Anda mendapati diri berada dalam konflik dengan komite sekolah terkait dengan rencana perubahan dalam kurikulum. Komite berpendapat bahwa perubahan tersebut tidak akan efektif dalam meningkatkan kinerja akademis siswa. Sementara itu, Anda yakin bahwa perubahan tersebut akan memberikan manfaat jangka panjang bagi siswa. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Ini berkonfliknya dengan komite ya teman-teman ya. Nah, di sini masih clue-nya adalah kurikulum. A. tetap memperjuangkan rencana perubahan kurikulum tanpa memperhatikan keberatan komite. Nggak perlu kita pilih teman-teman, ini tidak memperhatikan, kita berarti tidak menghormati pendapat dari komite sekolah. Sedangkan komite sekolah pun bagian dari sekolah kita teman-teman, jadi nggak akan kita pilih. Yang B. mengadakan pertemuan dengan anggota komite untuk menjelaskan alasan dibalik rencana perubahan kurikulum. Good, ini boleh kita pilih. Kita lihat lagi teman ya dengan opsi yang lainnya. Nah, yang C. menyerah dan mengikuti keputusan komite, nggak perlu teman-teman, ini kita nggak akan pilih karena ini sebagai yang pesimis ya. Yang D. mencari dukungan dari staf guru lainnya untuk menekan komite agar menerima rencana, nggak akan kita pilih. Ini ada cara untuk menekan, nggak akan kita pilih. Yang E. mencari solusi tengah dengan mengadakan diskusi terbuka untuk memahami keprihatinan dan alasan dibalik keberatan komite tersebut. Nah, option E ini kita akan pilih juga teman-teman. Jadi ada dua option, yang B dan E. Yang B mengadakan pertemuan dengan anggota komite untuk menjelaskan alasan dibalik rencana perubahan kurikulum. Sedangkan yang E mencari solusi tengah. Ini langsung ke titik masalah, mencari solusinya sehingga konflik dengan komite itu tidak berlanjut, tidak menggunakan step kedua atau part kedua tentang konflik tersebut. Jadi option E ini akan kita pilih sebagai option memiliki poin paling tinggi, yaitu poin 5 teman-teman semua. Mencari solusi tengah dengan mengadakan diskusi terbuka dapat menciptakan kesempatan untuk memahami keprihatinan komite
dan menemukan titik temu nih. Ini paling penting teman-teman. Menemukan titik temu yang memuaskan untuk semua pihak terlibat sehingga tidak ada konflik lanjutan lagi, tidak ada konflik yang kedua dengan komite sekolah. Makanya di dalam sekolah tersebut tidak boleh ada konflik yang berkelanjutan. Makanya diselesaikan sehingga program-program sekolah bisa dilaksanakan dengan baik. Apalagi komite sekolah itu salah satu unsur dari orang tua siswa ya teman-teman ya. Jadi kita akan pilih option yang memang bisa menyelesaikan konflik tersebut seperti itu. Oke, let's go lagi teman-teman ya, kita ke soal nomor 10. Di nomor 10 ini, sebagai seorang guru yang menerapkan model pembelajaran kooperatif, Anda mendapati bahwa sebagian besar siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Nah, tetapi beberapa siswa juga menunjukkan resistansi terhadap kerjasama dalam kelompok. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? Jelas ya teman-teman ya, kalau dalam kelas itu gak semuanya bisa kompak, pasti ada aja yang memang berlainan kan teman-teman. Nah, kita harus bagaimana nih? Apakah A mendorong siswa untuk berbagi pemikiran dan ide-ide mereka dalam lingkungan yang terbuka dan mendukung? Nah, lihat ya teman-teman ya, mendorong siswa untuk berbagi pemikiran ide itu boleh kita checklist dulu. Yang B, memberikan dorongan dan pujian kepada siswa yang menunjukkan kerjasama yang baik dalam kelompok. Ini bagus teman-teman, tapi tidak ada keseimbangan dengan yang tidak melakukan kerjasama. Jadi ini nggak akan kita pilih dulu. Yang C, mengadakan sesi bimbingan individu untuk membantu siswa yang merasa canggung dalam kerjasama kelompok. Boleh kita checklist. Yang D, membentuk kelompok belajar khusus yang memadukan siswa yang memiliki minat dan keahlian yang serupa. Boleh. Yang E, mengatur kegiatan di luar kelas yang memperkuat rasa persaudaraan dan kerjasama antar siswa. Boleh kita checklist. Lihat lagi teman-teman ya, ini option 4-nya, 4 optionnya bisa kita checklist semua ya. Kita lihat lagi clue soalnya. Sebagai seorang guru yang menerapkan model pembelajaran kooperatif. Kalau kooperatif itu dia berkelompok ya. Nah, dilihat ya. Anda mendapati bahwa sebagian besar siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. Tetapi beberapa siswa menunjukkan resistansi terhadap kerjasama dalam kelompok. Nah, bagaimana yang akan kita lakukan? Teman-teman semua, yang paling tepat adalah yang E, mengatur kegiatan di luar kelas yang memperkuat rasa persaudaraan dan kerjasama antar siswa. Karena bisa seperti itu, mengatur kegiatan di luar kelas yang memperkuat rasa persaudaraan dan kerjasama antar siswa dapat membantu membangun hubungan yang lebih erat di antara siswa, yang juga dapat membawa dampak positif ke dalam kelas tersebut. Nah, kita lihat ya teman-teman ya di masing-masing optionnya. Kita lihat yang option A, mendorong siswa untuk berbagi pemikiran dan ide-ide mereka dalam lingkungan yang terbuka dan mendukung. Ini bagus banget teman-teman. Tapi di sini teman-teman semua tidak ada rasa kerjasamanya, hanya berbagi pemikiran ide-idenya saja. Nah, sedangkan yang kooperatif itu kan ada lingkup kerjasamanya. Option B, memberikan dorongan dan pujian kepada siswa yang menunjukkan kerjasama. Nanti ini ada stereotip teman-teman. Nanti yang satu dikasih, yang satu enggak. Nah, yang berarti ada ketidakadilan ya teman-teman ya. Nah, yang C, mengadakan sesi bimbingan individu untuk membantu siswa yang merasa canggung dalam kerjasama kelompok. Ini adalah poin 4 ya teman-teman, option C ini. Jadi option C adalah 4, yang option E adalah 5, seperti itu. Nah, teman-teman semua pasti bisa untuk taklukkan soal-soal besok di pelamar khusus ya, khususnya di SCT atau situasi kerja sederhana ini. Mudah-mudahan teman-teman semua mendapatkan pilihan ganda yang mudah dan bisa langsung ketebaknya tentang clue-clue soal atau konflik yang ada di soal tersebut. Mudah-mudahan teman semua mendapatkan poin 5 semua ya, dan itu adalah poin paling tinggi sehingga teman-teman semua mempunyai skor paling tinggi daripada pesaing yang lainnya. Oke, terima kasih teman-teman semua ya. Jangan lupa di subscribe, like, dan bagikan ke teman guru yang lainnya, bagikan ke grup guru yang lainnya. Mudah-mudahan jadi amal jariah untuk kita semua, dan saya doakan teman-teman yang subscribe, like, dan yang membagikan semuanya bisa jadi ASN P3K, bisa lulus ya teman-teman ya, dan mendapatkan SK P3K yang terbaiknya. Selamat teman-teman ya, semoga tetap berjuang, semangat terus untuk belajar, jangan lupa untuk terus mengupdate teman-teman semua soal-soal yang berkaitan dengan pelamar khusus ini. See you teman-teman ya, nanti besok kita akan ketemu lagi di update soal yang lainnya. Dadah.